Damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Patricia Alsa kembali berjumpa di acara Oase Rohani Katolik. Semoga Anda dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan yang pastinya selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Saya sungguh berbahagia, saya bersama dengan Romo Mardi Atmojo SJ, yang akrab kita sapa dengan Romo Mardi. Sudah bersama dengan kita dan mari kita menyapa dahulu Romo. Romo, salam jumpa kembali Romo, apa kabar? Baik, salam jumpa kembali. Terima kasih para saudari dan saudara murid-murid Kristus yang terkasih. Ya, kesibukannya apa sekarang Romo? Saya Ya, sudah mulai mengajar. mengajar kembali. Iya. Iya, luar biasa. Terima kasih Romo, selalu setia menjadi narasumber bagi Oase Rohani Katolik. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sembah dan bakti kami kepadamu. Allah mengasihi kami apa adanya. Berilah kami keberanian dan keteguhan hati dalam berjalan bersama dalam hidup ini. Jalan yang berliku-liku, kami percaya ada dalam berkat-Mu. Oleh sebab itu, kami percaya akan rahmat dan kasih-Mu. Kami mempercayakan perjalanan kami dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada pekan biasa ke-7, kita akan membaca dari Kitab Putra Sirak bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan gelisah pada waktu malam. Berpautlah kepada Tuhan, jangan berpaling daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terimalah saja apapun yang menimpa dirimu, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kalian yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihan-Nya dan jangan menyimpang, supaya kalian jangan terjatuh. Kalian yang takut akan Tuhan, percayalah padanya. Niscaya kalian tidak akan kehilangan ganjaran. Kalian yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal, dan belas kasihan. Ingatlah akan angkatan yang sudah-sudah, dan perhatikanlah. Pernahkah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan di waktu kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan Ia akan bertindak.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan, mereka akan menjadi kenyang. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Sahabat oase rohani Katolik, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37, diawali dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan, karenanya dunia tersalib bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Galilea, tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka,
Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan Romo Mardi akan memberikan inspirasi kuatan dan kabar baik Injil. Silakan Romo. Para saudari-saudara yang terkasih, kitab yang baru kita dengar disebut kitab Putra Sirah, Ben Sirah. Artinya seseorang yang menjadi putra dari tokoh Israel yang namanya Sirah. Anda melihat bahwa dalam bacaan ini anak menjadi tokoh yang penting. Juga nanti dalam bacaan Injil. Apa yang ingin digarisbawahi? Yang ingin digarisbawahi adalah sesuatu yang dalam masa menantikan Paskah Allah merupakan hal yang diharapkan menjadi pusat perhatian kita, yaitu Putra Allah. Artinya apa? Pada masa Prapaskah, kerap kali kita memusatkan perhatian kepada laku tapa, kepada mati raga, mengurangi ini, mengurangi itu. Apakah itu salah? Sama sekali tidak. Ini suatu langkah yang tepat dan betul. Meskipun demikian, seharusnya pusat perhatian kita arahkan kepada Dia yang akan disalibkan sebagai tanda Sang Putra yang menyerahkan diri pada Allah Bapa. Gambar yang ada di belakang saya berpusat pada salib, yaitu tanda penyerahan diri Sang Putra. Salib hanyalah lambang. IHS yang ada di tulisan belakang saya berasal dari kata bisa berarti in hoc signo dalam tanda ini, yaitu tanda salib. Seringkali juga diartikan IHS adalah singkatan dari Yesus Hominum Salvator. Yesus penyelamat umat manusia. Keduanya erat berkaitan, sebab Yesus menjadi penyelamat umat manusia dengan wafat di kayu salib. Dan Anda pasti ingat bahwa kata-kata terakhir Yesus di kayu salib adalah, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Artinya, ia
menyerahkan seluruh diri kepada Allah Bapa karena mengakui menjadi Sang Putra, yaitu utusan Bapa. Begitulah dia menjadi Yesus hominum salvator, Yesus penyelamat umat manusia. Dengan kata lain, saya mau ulang apa yang pada awal saya sebutkan, bahwa dalam Putra Sirah ini, Sang Putra mohon diberi perhatian istimewa. Dengan kata lain, selama masa 40 hari sejak nanti kita merayakan Rabu Abu, kita boleh melakukan mati raga, kita boleh mengurangi, kita boleh berbuat baik. Itu sesuatu yang merupakan keutamaan. Namun, fokusnya adalah Yesus hominum salvator. Yesus penebus umat manusia. Dengan cara apa? In hoc signo. Dengan tanda ini. Tanda yang mana? Salib. Salib sebagai tanda Yesus menyerahkan diri kepada Bapa. Itu sebabnya salah satu kalimat yang penting dalam bacaan tadi adalah kalimat yang berbunyi, berpautlah kepada Tuhan. Artinya apa? Sampai dengan titik darah yang terakhir, Yesus mencurahkan darah terakhir dengan ditombak jantungnya sehingga keluar air dan anggur. Muaranya yang terakhir adalah, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Dengan kata lain, segala-galanya diterima, segala-galanya disambut, dan dengan sabar menerima segala perubahan yang menghina, sebab dikatakan emas diuji dalam api. Yesus, Sang Putra, diuji dalam duka derita. Dan orang yang dikasihi Allah ini percaya bahwa dia harus menyerahkan diri kepada Bapa. Demikian pula kita, para murid Kristus, dipanggil untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai kita mengira bahwa tidak perlu lagi mati raga, tidak perlu lagi berusaha mengurangi kesenangan dan sebagainya. Itu tetap baik untuk dilakukan. Namun pada akhirnya berharaplah kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan mengingat bahwa Sang Putra diutus untuk menyelamatkan kita semua melalui wafat di kayu salib. Begitu ringkasnya Elsa. Ya, tadi seperti yang Romo katakan, kita perlu mempersiapkan diri juga untuk bermati raga, dan untuk juga mempersiapkan mungkin kehidupan doa kita, karena kan sebentar lagi kita akan memasuki masa prapaskah. Mungkin ada
latihan yang praktis atau bagaimana Romo? Kita akan sebentar lagi akan memasuki masa Prapaskah. Saran dari Romo sendiri, kehidupan doa yang seperti apa yang sebaiknya umat Katolik lakukan, Romo? Kita kembali kepada apa arti doa. Doa artinya mengarahkan hati kepada Tuhan. Kadang itu berlaku dengan berlutut, kadang dengan ziarah. Apa artinya? Capek bagaimanapun juga, berat bagaimanapun juga, kita menyerahkan diri kepada Allah. Hati-hati, sebenarnya bukan kita sendirian menyerahkan diri kepada Allah, akan tetapi kita bersama Sang Putra yang sampai final menyerahkan diri kepada Allah yang pengasih dan penyayang. Dengan demikian, Dia melaksanakan kehendak kerahiman Allah untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan kita semua berapapun kekurangan, kesalahan, dan duka derita yang kita miliki. Dengan demikian, maka isi dari kehidupan kita menantikan hidup baru dalam Tuhan yang bangkit adalah ikut serta Sang Putra, menyerahkan diri, mempercayakan diri kepada Allah yang penuh dengan kerahiman, sehingga dosa-dosa kita yang kerap kali berisi egoisme atau mencari kesenangan sendiri, itu dimurnikan. Amin. Semoga kita semua bisa melakukannya ya Romo ya. Dan Kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Baik Romo, kita akan jeda sesaat dulu sebelum kita nanti membahas lebih lanjut lagi mungkin dari bacaan Injil Romo kita akan lebih dalami kembali. Tapi kita jeda dahulu dan sahabat Oase Rohani Katolik tetaplah Anda menyaksikan acara kami, kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bersama dengan Romo Mardiatmojo SJ dan saya Patricia Alsa. Tadi di sesi awal Romo sempat memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dan juga tadi dari bacaan Injil sedikit, dan kita akan mendalami lebih lanjut dari bacaan Injil. Silakan Romo. Terima kasih para sahabat Kristus yang terkasih. Diceritakan dalam Injil tadi bahwa para murid bersama dengan Yesus melintasi Galilea. Kita tahu Galilea adalah bagian utara dari tanah suci, berbeda dengan Yudea yang di selatan. Dan akhir dari perjalanan adalah tempat yang akan dikenal sebagai tempat tinggal Yesus. Yang menarik adalah bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Dia ingin mengajak para rasul tidak usah orang lain tahu. Mengapa? Karena yang akan Dia sampaikan kepada para rasul, bagian yang penting dari yang tadi pada awal sudah kita renungkan, yaitu mengenai kesengsaraan Tuhan. Dan kita tahu banyak sekali orang Yahudi berkeliling sekitar Yesus. Untuk apa? Untuk mendapat perbanyakan roti, untuk disembuhkan dari sakit,
untuk mendapat banyak mukjizat. Itu memang tanda betapa Yesus memukau bagi orang-orang dan orang terarah kepada Allah sendiri. Meskipun demikian, orang perlu kelaknya mengerti hal yang penting, yaitu yang lalu dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Saudari-saudara sekalian, Anda suka dibunuh? Enggak. Banyak orang tidak suka dilukai, disakiti, apalagi dibunuh. Meskipun demikian, Tuhan Yesus mengatakan kepada para rasul bahwa dia akan mendapat sengsara, menderita, dan akhirnya dibunuh. Itu harus disampaikan walaupun dia pengen hati-hati menyampaikannya. Sebab orang akan terkejut, kok yang dipuja-puja akan dibunuh? Padahal sebenarnya dalam perjalanan ziarah Yesus nantinya, wafat Yesus disalib karena dibunuh, itu adalah muara dari perjalanan menjadi utusan Bapa, karena akhirnya akan dibangkitkan. Maka dari itu, Yesus tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Yesus tidak mencari yang enak. Yesus tidak hanya mencari yang menyenangkan, tetapi yang dicari adalah kehendak Bapa. Jadi, arah akhirnya adalah kehendak Bapa sana. Maka dari itu dia menekankan putra Allah, putra Bapa. Tadi sudah saya sebut pada awal, anak adalah penting. Dan kita akan mengajak satu sama lain menyadari itu. Fokus kita pada bulan-bulan nanti adalah Sang Putra. Saudari-saudara sekalian, saya tahu banyak di antara kita pengennya bukan jadi anak-anak seperti Sang Putra. Pengennya jadi yang gede. Kita pengen menduduki kursi kekuasaan. Kita pengen mendapat takhta. Tetapi sebenarnya yang terpenting bukan kursi atau takhta kekuasaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama dengan Yesus melaksanakan pengutusan Bapa. Pun kalau tandanya atau sinyum adalah salib, maka disebut IHS, in hoc signo. Dengan kata lain, dia ingin menekankan poin ini, bahwa dia adalah putra Allah. Maka dia tarik seorang anak. Anak kerap kali disepelekan, Allah hanya anak saja. Anak kecil nggak usah ikut ngomong. Kalau di rumah ada tamu, udah anak kecil di belakang saja. Di sini Tuhan Yesus ingin memberi tempat kepada anak, kepada Sang Putra, sebagai
utusan Bapa. Anak bukan pertama-tama kecilnya, tetapi relasinya dengan Bapa. Anda pasti sadar, di banyak keluarga, lahirnya seorang anak sangat dinanti-nantikan. Maka sebenarnya anak juga dihargai. Tapi begitu lahir, kelihatan ada bayi, anak kecil, ya kecil. Dan nanti kalau sudah umur 2, 3, 4 tahun, anak kecil. Kalau sudah 12, 13, anak kecil. Dan kalau sudah menjadi pegawai, pegawai kecil. Yesus di sini ingin memperlihatkan bahwa cara berpikir seperti itu tidak tepat. Karena yang penting adalah bahwa anak itu merupakan buah dari kehendak Bapa. Dan sekarang ini Sang Putra adalah utusan Bapa. Utusan Bapa untuk apa? Untuk memperlihatkan kerahiman Bapa yang sudi mengampuni dosa-dosa kita. Para saudari dan saudara sekalian, siapakah di antara kita nggak punya dosa? Nggak ada. Oleh sebab itu, semua dari kita membutuhkan Sang Putra. Bukan Sang Putra yang di luar kita, tapi Sang Putra yang ada dalam diri kita, yaitu Putra Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang sudi jadi manusia seperti kita. Oleh sebab itu, bacaan ini mengajak kita menjunjung tinggi anak, Sang Putra, yaitu utusan Allah Bapa. Maka bersatu dengan bacaan pertama, marilah kita memusatkan diri kepada anak, kepada Sang Putra, kepada utusan Allah, kepada muara akhir seluruh perjalanan kita, yaitu hidup baru yang dibersihkan dari segala dosa karena kerahiman ilahi. Para saudari-saudara sekalian, untuk mendapat itu diperlukan iman. Untuk memperoleh iman, kita mohon Roh Kudus agar supaya memberikan, menganugerahkan, mengaruniai kita dengan iman kepada Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitulah saudari Elsa untuk mengisi minggu-minggu, bulan-bulan yang akan datang sampai kepada hidup baru dalam Paskah. Amin. Semoga kita semua bisa semakin terus bertambah iman, pengharapan, dan juga kasih. Dan kita juga mohon pertolongan dari Roh Kudus, seperti yang tadi Romo Marti katakan. Romo, terima kasih banyak Romo, sangat inspiratif sekali apa yang sudah Romo sampaikan. Saya sendiri merasa dikuatkan, karena selama ini kan mungkin kita menjalani hari-hari kita, rutinitas kita itu sepertinya lewat begitu saja Romo. Tapi tadi Romo sempat mengingatkan bahwa kita tetap harus percaya kepada Tuhan, berpegang teguh juga, maksudnya dengan berdoa, dengan bermati raga, dan juga kita percaya bahwa mempunyai sikap juga sebagai seorang anak yang mau percaya kepada Bapak. Romo, singkat saja, kita kan akan menghadapi hari-hari mungkin nanti masa Prapaskah, Romo. Nggak mungkin ya, maksudnya kita akan menghadapi masa Prapaskah. Dan tadi Romo sempat mengatakan tentang mati raga. Mungkin berpuasa dan juga pasti juga berdoa. Lalu bagi yang usia lanjut Romo, ini kan kita banyak pendengar maupun juga penonton acara Oase Rohani Katolik yang usianya sudah cukup lanjut.
apakah masih bisa diperbolehkan untuk bermati raganya seperti apa, Romo? Apakah bisa memberikan tips praktis singkat untuk usia-usia lanjut, Romo? Ya, tadi sudah saya coba jelaskan, mati raga memang seringkali mengandung mematikan raga jasmani. Lalu urusan tua atau muda kerap menjadi urusan. Namun, kalau raga jasmani kita hitung sebagai bagian dari anak dalam arti anaknya Bapa, maka sebetulnya tua maupun muda sama-sama diajak untuk mengingkari diri. Apa itu mengingkari diri? Yang penting adalah Allah. Yang penting adalah anak Allah. Yang penting adalah Tuhan sendiri. Bukan aku, bukan hatiku, bukan senengku, bukan perasaanku. Kalau itu menjadi pegangan, lalu sebenarnya tua atau muda dapat bermati raga masing-masing sesuai dengan kemampuan dan situasi dan kondisinya sendiri-sendiri. Saya ingin menganjurkan agar para ibu dan bapak yang lanjut umur, seringkali saya sebut orang-orang glamur, yaitu golongan lanjut umur, tetaplah glamur dengan segala glamur Anda. Golongan lanjut umur. Mati raga, mengurangi, boleh dengan ukuran masing-masing. Ini adalah panggilan dari Tuhan. Nggak ada kaitan dengan kolesterol atau asam urat atau entah apapun juga. Pijit pun juga tidak ada kaitannya. Yang penting, apakah kita membesarkan ego kita sendiri ataukah membesarkan anak Allah Sang Putra yang diberikan kepada kita dengan berbagai macam cara. Begitulah kita menantikan hidup baru, Paskah, glamur, golongan lanjut umur sesuai dengan urusan Allah. Oke. Baik, terima kasih banyak Romo Mardi, dan saya senang sekali bisa mendampingi Romo pada kesempatan Oase Rohani Katolik hari ini. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini, tapi sebelumnya Romo akan memberikan doa dan berkat. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa kami bersyukur bahwa anak-Mu Kau anugerahkan kepada kami sebagai utusan. Dan karena itu kami bergembira boleh jalan bersama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sehingga boleh menghadap Dikau. Berkatilah kami. Karuniakanlah roh-Mu, agar iman kami kepadamu, dengan pengantaran Sang Putra, dikuduskan oleh roh-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, terima kasih banyak. Romo, jaga kesehatan di tengah kesibukannya mengajar juga. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan pastinya bersyukur.
Selamat memasuki masa Prapaskah dan semoga kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua sahabat Kristus, Sang Putra.